Boleh. Oke, silakan Mbak Nyoman, terusin ya. Jadi yang disebut pencipta itu adalah yang menjadikan, yang menciptakan, yang mengadakan. Itu yang disebut pencipta. Semua yang dijadikan, semua yang diadakan, itu ciptaan. Jelas itu. Nah sekarang posisinya, Tuhan Anda itu diadakan, diciptakan atau bagaimana? Yesus ini. Kalau Tuhan yang saya imanin, brother, adalah ada di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Bunyinya apa? Demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Sudah? Masih ada? Langsung TikTok aja Bang, cuma TikTok aja langsung aja. Kalau Tuhan saya menjelaskan dirinya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Itu Tuhan, itu pencipta. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Itu Tuhan saya. Nah sedangkan kalau Tuhan Anda itu adalah sesuatu yang dijadikan. Yesus itu adalah sesuatu yang dijadikan. Artinya Yesus itu tidak sampai level Tuhan. Dia bukan pencipta. Yesus itu ciptaan. Dengan demikian Kristen menyembah ciptaan. Apakah saudara sadar sampai di situ? Bang, jangan diem Bang. Disangka Bang. Bang Juma sudah selesai? Iya. Saya mengatakan itu bahwa pencipta menyatakan diri dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu, yang mengadakan, yang menjadikan segala sesuatu. Sedangkan Yesus adalah sesuatu yang dijadikan. Firman menjadi, ya kan? Firman menjadi daging. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang dijadikan. Berarti dia adalah hal baru. Dia tidak bisa duduk sebagai pencipta. Dengan kata lain, Anda menyembah ciptaan, gitu Bang. Jadi gini, Bang Juma, kita luruskan dulu. Minta tolong boleh Bang Juma membacakan Yohanes pasal 1 ayat 1. Satu ayat aja kita kutip dulu. Iya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Kok konsepnya beda Bang? Lalu maunya yang gimana? Boleh saya luruskan? Silahkan Anda lemputkan. Bukan dilemputkan Bang, kita kan santai nih. Iya, dilemputkan itu bahasa Bugis, artinya diluruskan. Oke, saya luruskan ya. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada pertanyaan di sini Bang? Iya, pertanyaan saya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pertanyaan saya, bersama-sama di sini satu atau dua? Begini Bang, kalau di iman Kristen, sebelum ya kun fayakun terjadi maka terjadilah, itu nggak dipakai Bang. Sebelum ya diciptakan dunia ini, Yesus sudah ada. Itu iman Kristen Bang. Oh berarti imani saja. Berarti imani saja berarti. Itu sudah sakral, bukan hanya iman diimani Iya, saja. maksudku begini Bang, landasannya cuma imani saja kan? Jadi ini gini, selama ini cara pandang diskusinya Bang Juma, saya senang sih. Secara tidak langsung Bang Juma mengangkat beberapa bulan terakhir ini untuk dialog-dialog santai, kurang lebih yang kami sebagai Kristen untuk menguatkan iman kami Bang. Terima kasih. Iya, maksud saya kan kita mengupas pada mulanya adalah firman. Oke. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Pertanyaan saya, di situ ada satu atau dua?
satu kesatuan, Bang. Nah, satu kesatuan itu nggak dipakai konsep Tuhan itu, tauhid itu nggak pakai gitu. Ini Tuhan saya itu luruskan lagi. jangan pakai satu kesatuan, itu kesebelasan. Sepak bola itu sepak bola. Ketika saya berkata kepada saudara, pada mulanya adalah EE itu bersama-sama dengan saudara. Siapa nama Anda? Adi. Betul? Nama saudara siapa? Nama saya Alvin. Alvin. Pada mulanya adalah EE itu bersama-sama dengan saudara Alvin, dan EE itu adalah Alvin. Apakah Anda dan EE Anda yang ada lambung Anda itu satu? Ini saya luruskan lagi. Jangan diluruskan, ini pertanyaan. Karena pertanyaan saya lurus. Pertanyaan saya sudah lurus, jangan dibengkokkan lagi, nggak perlu diluruskan. Oke. Apakah Anda dan EE Anda yang ada di lambung Anda itu adalah satu dengan Anda? Jawab. Ketika si Juma berak, apakah Kenapa larinya ke saya? bisa Ini kenapa larinya ke saya? Nah, Ini yang saya tanya, ini konsep Anda. diskusimu Juma. Yohanes 1 nomor 1 katanya. Kecil juga bisa diskusi seperti kau. Kenapa jadi kasar, Bung? Santai aja. Anda yang membawa narasi pagan tadi Yang kasar kan. gini, yang kasar duluan kan tadi saya santai. Dirimu mengatakan sedangkan yang kita bahaskan dari awal adalah sesuai dengan keimanan. Bersama-sama. Sekarang saya tanya, Anda dan EE Anda bersama-sama atau berpisah? Kutanya dulu. Kamu ini mengerti nggak ini kita? Loh, kenapa jadi kasar, Paman? Saya tanya, EE yang ada dalam lambung kamu itu, saudara. Gampang itu kamu mengatakan Kenapa jadi emosi nih? tidak emosi. Bro, gantian. Santai aja, kenapa? Santai. Saya tanya, di dalam lambungmu kan ada EE. Maka pertanyaan saya, engkau bersama-sama dengan EE. Apakah kamu dan EE-mu itu satu? Jawab. Jangan emosi, santai aja. Tidak begitu ilustrasi. Yang ada gini. Ini dari kata bersama-sama. Ini kata bersama-sama. Makanya saya katakan, apakah Yohanes 1 nomor 1 di situ ada satu atau dua? Jawaban Anda apa? Dari konsep dulu, Bro. Coba sedikit saya Ini kan pertanyaannya kan sederhana tuh. Pada mulanya adalah logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah theos. Kan gitu. Nah, ini ada kata bersama-sama. Pertanyaan saya, apakah kata bersama-sama ini satu hakikat atau dua pribadi yang berbeda? Gitu loh. Jangan emosi, santai aja. Kita manusia terbatas untuk berpikir. Terus kenapa Anda batasi Tuhan? Tetapi kalau yang Maha Kuasa, ya, itu tidak bisa kita ukur secara manusia. Paham kan? Justru apa ini? Ini kok jadi lawak-lawakan ya? Anda mencoba untuk bernarasi dan mempertahankan logika Anda di 1 Yohanes 1 kan? Yohanes 1 nomor 1. Pertanyaan yang muncul kemudian, di situ satu hakikat atau dua pribadi? Kata bersama-sama ini tadi. Kalau Anda mengatakan di situ satu hakikat, boleh dong saya minjam kata itu, Anda bersama-sama dengan EE. Apakah Anda dengan EE Anda satu hakikat? Jangan tersinggung, karena itu konsep ketuhanan Anda. Oke. Itu keliru itu kalau kita ilustrasikan begitu, jadi bagi saya itu keliru itu. Jadi sebenarnya begini, sedikit saya meluruskan. Kalau kita merujuk pada Yohanes 1 ayat 1 itu, sebenarnya itu ada, bisa kita lihat dengan kitab Kejadian. Jadi di sana sebelum ada Injil sudah kita bercerita tentang firman Allah itu. Jadi di sana ketika kita melihat pada awal mulanya dunia diciptakan ini, di sana itu kan Tuhan itu menciptakan segala sesuatu melalui firman. Jadi tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang terjadi, karena segala sesuatu yang diciptakan itu melalui firman semua. Jadi di situ rujukannya itu Yohanes 1 ayat 1 itu, Bang Sumaya. Maksudnya kenapa lari ke kitabnya agama Yahudi ya? Apa hubungannya ya? Enggak, memang kami meyakini apa yang disembah bangsa Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak meyakini apa yang kalian sembah.
ya itu tidak masalah. Berarti cinta bertepuk sebelah kaki. Itu tidak masalah. Oh, Tetapi orang Yahudi tetap mengakui bahwa Yesus itu orang Yahudi, kecuali Muhammad ya tidak sama sekali. Oh, Karena Muhammad bukan Yahudi orang gila itu yang mengakui kalau Muhammad diakui sebagai orang Yahudi. Makanya Yesus harus diakui orang Yahudi lah, jangan diakui sebagai orang sesuatu Roma hal lah. yang Gitu. tidak masuk akal itu adalah ajaran Muhammad. Kembali ke topik. Nah, kenapa larinya Nabi Muhammad lagi yang nggak masuk akal ya? Kembali ke topik. Sebentar, diam. Saya wes. Diam. Mulai. Kembali ke topik. Apakah pencipta dengan yang diciptakan itu sama atau beda? Kembali ke topik. Jadi pencipta Jelas Anda itu beda siapa? dong. Dengerin dulu. beda. Pencipta Anda itu siapa? Yesus itu siapa? Oke, terusin. Jangan kemana-mana. Oke, jadi Yesus Alvin dengan nya tadi udah bersatu ya. Sananya Masuk lagi ke Romawi ini ya, orang Roma ini ya. Oke, lanjut. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tidak ada salahnya di Mateo, ya. situ. Salah Anda. Yesus itu adalah dewa yang menjadi manusia, itu baru betul. Tidak. Karena Yesus Tidak. ini adalah firman. Yesus ini adalah firman. Mari kita buktikan, Yesus ini firman atau bukan? Berani nggak? Berani nggak Anda membuktikan Yesus ini firman Silakan. atau bukan? Tapi Oke. saya tidak akan lari dari apa yang Oke. dikatakan di Alkitab. Oke, sekarang firman itu apa? Firman itu apa? Jawab, firman itu apa? Firman itu adalah hakikat dengan sang Bapa. Ngomong apa ente? Firman itu apa? Intinya firman itu bukan ciptaan ya. Gaya-gayaan lu pakai nama Yerusalem ditanya firman itu apa? Intinya. Firman itu apa? Firman itu perkataan. Perkataan. Apakah Yesus perkataan? Ya, kalau kita masukkan ke sana, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia berfirman. Bagus, kena sudah kau di sini. Kena sudah. Berarti pada saat Tuhan berfirman, jadilah Yesus, betul? Tidak jadi Yesus. Karena firman sudah dari sananya bersama dengan Allah, Bang Suma. Sekarang begini, Bu. Ya. Firman itu perkataan kan? Jadi firman itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada Allah, seperti itu. Lah apa sih ini orang? Firman Dan itu Allah- perkataan. Firman itu perkataan. Dan Allah tidak bisa menciptakan sesuatu tanpa firman. Tidak ada kata tidak bisa kalau berbicara mengenai Tidak, Tuhan. kita Tidak ada. kita merujuk pada kitab penciptaan di kitab Taurat. Apa dibilang di kitab Taurat? Karena segala sesuatu diciptakan dengan firman. Ya mana dalilnya di Taurat? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus Bumi belum berbentuk, dan kosong. kosong gelap gulita menuju samudera raya. Terus Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka jadilah terang. terus Jadi ketika dia ingin membuat Maria hamil, Tuhan berfirman atau tidak? itu beda lagi ceritanya Bang Suma di situ. Kenapa jadi beda? Kenapa jadi beda? Karena kenapa? Hmm. Di situ, kenapa dia lihat Maria di situ? Yesus kemanusiaannya lewat Maria, karena dia akan menjadi manusia. Lah, Jadi nanti segala kalau sesuatu, dikira orang hantu dia. segala sesuatu Tidak itu, jelas asal usulnya dikira segala hantu. sesuatu yang dicipta oleh Allah dengan cara berfirman. Apapun yang diciptakan oleh Allah pasti dengan cara berfirman. Apa itu berfirman? Berkehendak. Bagaimana cara Allah itu menciptakan sesuatu? Dengan cara berkehendak dia. Kehendaknya disampaikan dengan perkataan. Jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini, jadilah itu. Maka semuanya jadi. Nah sekarang, Jadi Yesus itu kan diciptakan karena kemanusiaannya. nah Yesus diciptakan. Bagus. Gitu dong kalau ngomong. Kemanusiaannya, makanya kami percaya bahwa Yesus itu Ciptaan. 100% manusia, 100% Allah. Kan begitu. 100% dewa. Itu betul. Nggak bisa. Jangan bawa Allah. Loh, begitu. agama Anda asalnya dari mana? Dari Arab? Kan dari Roma agama Anda. Oke, boleh kita terus Dari Roma, tapi nabi kami orang Yahudi semua.
Siapa nabi Anda di Yahudi? Siapa? Siapa nabinya? Coba sebutkan satu. Siapa? Di Kristen kita. Oh, itu nabi. Rasul. Nabi atau rasul ini? Rasul. Berarti dia nabi, Nabi Matius. Namamu serem bro, Yerusalem nihil. Nabi Markus, apalagi? Bukan Rasul Markus, Rasul Yohanes. Ya kalau dia rasul sudah pasti nabi lah. Nah, terus siapa lagi? Nabi Paulus. Ya itu kan semua orang Yahudi itu. Nah, oke. Anda mengatakan Markus, Lukas orang Yahudi. Tidak ada itu. Itu orang Roma itu. Orang Roma semua itu, orang Yunani. Itu bukan orang Yahudi. Paulus juga mengaku dirinya sebagai orang Roma. Bukan orang Yahudi juga itu Paulus. Cuman dia mengaku dari keturunan Benyamin. Tapi kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa kakeknya. Nggak ada, gelap. Menurut pengakuan sendiri dia adalah orang Roma. Jadi tidak ada nabi kalian itu orang Yahudi, nggak ada. Ya, jadi begini Bang Suma. Apa, saudara? Kenapa saya sulit untuk mempercayai, jangankan Bang Suma ya. Agama Muslim pun nggak bisa saya nggak bisa dipercaya gitu. Kenapa? Itu aja. Kenapa Terus? mesti kami harus mendengarkan orang yang mengajarkan kepada kami yang sementara datang di abad ke-7 yang sangat jauh daripada kami. Jadi itu sangat tidak mungkin bagi kami. Oke, Orang yang pertanyaan. lahir yang di abad ke-7 mengajarkan kami tentang apa yang kami pelajari di abad pertama. Ini pertanyaan Kalau- yang sangat Kalau abad bagus. pertama mengajari orang abad ke-7 itu masuk akal Bang Suma. Oke, baik. Cengkam mainjo. Oke, saya hargai. Oke, sekarang begini. Yesus hidup di abad pertama, betul? Betul. Nah, Yesus minta kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya agar waspada kepada orang angkatan pertama, abad pertama atau abad ke-6. Jujur. Bagaimana? Yesus meminta murid-muridnya agar waspada kepada orang yang hidup sesamanya Yesus atau waspada kepada orang yang hidup ke abad ke-7. Di abad ke-7. Jujur. Itu dibuatkan untuk yang akan datang kemungkinan di abad ke-7. Itu mulai saudara mematikan akal Anda. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Kepada siapa Itu Yesus? dibuatkan untuk abad ke-7 itu Bang. Mau bisa kita buktikan? Mau kita buktikan? Serigala yang akan datang itu. Mau kita buktikan? Oke, Buktikan aja langsung aja. Oke, kita buktikan ya. Nah, mari kita lihat di dalam Matius 7. Kita ambil di Matius 7 untuk membuktikan apakah di abad pertama atau di abad ke-7. Nah, oke. Saya mulai. Dengerin dulu. Tunggu. Makanya pakai ilmu, jangan pakai doktrin. Saya mulai dulu di dalam Matius 23 nomor 15. Nah, supaya Anda tahu kepada siapakah Yesus, murid-murid Yesus harus waspada. Yang pertama dikatakan oleh Yesus bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini artinya zaman ini, angkatannya Yesus. Matius 23 nomor 36. Di situ diterangkan segala ocehan dan apa yang Yesus katakan tentang orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwa orang-orang ini adalah orang neraka, ular beluda dan seterusnya. Angkatan ini maksud Yesus adalah Genea. Genea itu artinya orang-orang yang hidup zaman sekarang bersama dengan Yesus. Nah, satu dikatakan begini, celakalah kau hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang munafik. Hai kau pemimpin-pemimpin buta, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi. Itu diulang-ulang terus oleh Yesus, diulang-ulang terus. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar dan nampak benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Hai kau ular-ular beluda, hai kau keturunan ular-ular beluda, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kalian dari hukuman api neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana ahli Torah, separuh di antara mereka kau bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain kamu sesah di rumah ibadahmu.
Kamu aniaya dari kota-kota supaya kamu menanggung akibat pertumpahan darah orang yang bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai ke Zakaria dan bereknya yang kamu bunuh di antara tempat orang kudus dan Mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Tidak ada abad ke-6, angkatan ke-6, angkatan ke-7, nggak ada. Angkatan ini. Lalu dilanjutkan, tunggu sabar. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu-batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali rindu mengumpulkan anak-anakmu, sampai seperti induk ayam mengumpulkan anak yang di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke? Itu kata Yesus. Yerusalem, Yerusalem, engkau telah membunuh nabi-nabi dan melemparinya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat. Ketika Yesus berkata kepada angkatan yang ada sesamanya, di dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yang datang kepadamu, mu di sini siapa? Itu kan ayatnya berbeda itu, Bang. Ya, saya tahu. Saya Itu tahu. bukan perkataan untuk sesuatu hal yang sama. Itu berbeda konteksnya di situ. Saya ngerti. Tadi itu udah selesai. Bahwa semua yang satu berbicara tentang orang-orang Yahudi yang tidak menerima. Oke. Oke. Orang yang Yahudi. Kemudian yang kedua itu untuk yang akan datang. Mana dalilnya akan datang? Itu waspadalah terhadap nabi palsu yang akan datang itu, yang datang menyesatkan kamu itu. Saya baca dalilnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di sini siapa? Iya, kepada murid-muridnya itu. Nah, dan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya orang Yahudi atau orang Roma? Kepada Yesus. Murid-muridnya ini orang Roma atau orang Yahudi? Orang Yahudi. Oke, orang Yahudi ya. Pernah tidak Nabi Muhammad ke sana menemu mereka yang hidup di abad pertama ya, yang bersama dengan Yesus, yang tadi orang Yahudi? Pernah enggak? Belum pernah. Belum pernah. Terus siapa yang datang ke sana? Yang menemui murid-murid Yesus? Itu nubuatan yang akan datang kepada mereka. Tunggu. Yesus itu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Siapa? Saya tanya sama Anda. Siapa yang datang ke murid Yesus, ngaku-ngaku murid Yesus? Ayo. Ya seperti kami sampai sekarang ini. Hah? Kamu ini abad pertama. Kamu di sini adalah orang Yahudi. Kamu jangan mengarang bebas. Itu perkataan di abad pertama untuk masa yang ini akan Yesus datang, berkata kepada muridnya. Jangan kau melebar kemana-mana. Agamamu itu berasal dari Roma. Roma lah yang datang kepada muridnya. Itu perkataan Yesus supaya muridnya menuliskan sehingga pengikut Yesus yang tidak terhingga sepanjang masa. Sekarang saya tanya. Bahwa ketika seandainya nanti ada nabi palsu yang akan datang, nabi yang akan datang yang tidak sesuai dengan perkataan Yesus, itu adalah nabi palsu. Oke, karena sekarang saya tanya. Kapan akan datang nabi palsu itu? Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya sama saudara, yang datang ke Yahudi orang Roma atau orang Islam? Gimana? Yang datang ke Yahudi angkatan pertama orang Roma atau orang Arab? Oh, kalau yang pertama ya kemungkinan orang Yahudi Roma. Bagus. Oke. Orang Roma yang datang pertama. Lalu Yesus menerangkan di data selanjutnya apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya, tapi Muhammad kan pernah ke sana juga, ke Yerusalem. Sabar dulu. Anda sudah menjawab orang Roma. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah? Sabar dulu, napa? Saya baca dalilnya. Dapatkah kemudian orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dari buahnya ke dalam api. Apa kata Yesus? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa buah di sini? Hasil. Iya. Dari hasil, dengar, dari hasil pengajaran nabi-nabi palsu itu kamu bisa melihat mereka. Buahnya satu, memanggil Yesus Tuhan. 2, bernubuat pakai nama Yesus. 3, mengusir setan pakai nama Yesus. 4, bermujizat pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, adakah pengikut Nabi Muhammad memiliki buah-buah ini?
Jawab. Itu beda di situ. Jangan dilarikan ke sana, Bang Sumaya. Hah? Jadi dari buahnya lah kamu mengenal pohon itu. Nah, apa buahnya satu? Anda yang Jadi baca. satu-satunya Ya, rasul. buahnya, tunggu. Buahnya satu apa? Memanggil Yesus. Apa buahnya yang pertama? Memanggil Yesus sebagai Tuhan. Satu, dua. Oke. Di mana Yesus menolak dipanggil Tuhan? Tunggu dulu, bukan begitu caranya. Ini buahnya yang sedang kita bahas. Ini Bang Suma. Sama Bapak. Ini saya tanya lagi, di mana kemudian Yesus Apa salahnya menolak? di situ? Di mana Apa Yesus salahnya di menolak situ? dipanggil sebagai polisi? Di mana? Apakah dia polisi? Karena dia Enggak, tidak enggak. dipanggil. Hah? Hah? Enggak. Di Begini, mana Bang Yesus menolak dipanggil tentara? Tentara, enggak ada kan? Karena memang tidak ada. Jangan kau jadikan begini, dalil Bang itu. Jangan Begini, tunggu, Bang Suma. sabar dulu. Sekarang kamu terangkan ke saya buah-buah dari pengajaran palsu itu yang 4 tadi itu apa saja? Satu, memanggil Yesus Tuhan. Yang kedua apa? Bukan begitu tafsirannya itu. Jangan ditafsirkan, jangan ditafsirkan, Gini, jangan gini. ditafsirkan. Melarikan ke sana, Bang Suma. Jangan ditafsirkan. Ini Yesus mengatakan dari buahnya. Dengar, dari buahnya kamu akan mengenal Dia. Makanya kasih Bagaimana? saya kesempatan untuk menerangkan itu Bang Suma. Biar saya Oke, jelaskan oke. dari buahnya lah apa maksudnya kata itu. Oke, silakan. Iya. Kenapa? Justru Ingat, dari sana kami memang. tunggu. Sebelum Anda mengambil alih, ingat, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Tolong tunjukkan buahnya itu apa. 1, 2, 3, 4. Silakan. Justru sebenarnya itu dari keempat yang Bang Suma paparkan itu sebenarnya itu sudah memenuhi syarat untuk memang keinginan Yesus di situ. Ya karena mereka memanggil Yesus sebagai Tuhan itu Yesus tidak pernah menolak itu yang pertama di situ. Ya. Jadi kalau memang betul-betul Yesus adalah utusan dari Allah, karena kalian pun percaya bahwa Yesus adalah utusan dari Allah. Yesus sama halnya menentang Allah kalau dia menerima sembahan dari muridnya. Tetapi tidak ada ayat di situ ketika Yesus dipanggil Allah atau Tuhan tidak pernah menolak dan tidak Ini pernah ada ini mengatakan, enyahlah "Hei, daripadaku, jangan enyahlah panggil daripadaku, kalian Tuhan. enyahlah Sebab saya daripadaku, adalah utusan." enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Apaan sih? Ya, Itu buktinya, diusir. itu untuk iblis. Kenapa lari iblis? Anak bau. Ini Yesus mengatakan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Iya. Apa Kalau buahnya? ada nabi yang mengatakan, Coba apa bunuhlah buahnya? orang. Apa buahnya? Apa buahnya? Itu buah yang tidak bagus di situ. Ya, 1 apa? Ya kan? Memanggil Yesus Tuhan. 2, Tidak ada satupun rasul atau nabi kan 2, yang mengizinkan untuk membunuh sesama lain. Kecuali 2 Nabi apa? Muhammad. 2 apa? 2 apa? Kalau seperti begitu konsepnya Bang Juma itu salah. Oke, kalau begitu saya salah. Sekarang Anda baca salah. dalilnya. Buah-buah dari nabi palsu itu yang bisa kita lihat menurut Yesus apa aja? Jawab. Menyuruh membunuh manusia lain. Mana di situ dalilnya? Tunjukkan. Enggak. Itu buat nabi palsu itu. Mana dalilnya di situ? Nabi kami tidak ada yang menyuruh membunuh. Saya manusia tidak lain tanya kecuali nabi Nabi Muhammad. Anda. Ini sedang kita bahas buah-buah dari nabi palsu Di itu. situ Bisa sudah kamu lihat. Bro Juma, halo. Sekarang begini, izinkan saya 1 menit. Andai saja murid-murid Yesus ini yang bertemu dengan Yesus pada saat itu ada sekarang ini hidup, lalu ditunjukkan, wahai kamu murid Yesus yang asli, coba kau lihat antara agama Islam dan agama Kristen, di mana buah-buah palsu, nabi palsu yang Anda lihat sesuai dengan ajaran Nabi Yesus yang datang kepada kalian. Kira-kira yang mereka tunjuk Islam atau agama kalian? Ya di Arab toh. Kenapa jadi Arab? Di mana orang Arab manggil Yesus Tuhan? Iya kan ada nabi juga di sana katanya. Tidak. Bung, ini coba kamu baca. Dari buahnya kamu bisa melihat mereka memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Buah-buah itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Iya, tapi itu kan dikabulkan. Apa ya dikabulkan? Apa? Ketika mereka mengusir setan melalui memakai nama Yesus, itu terkabulkan di situ karena Yesus. Terus apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kata Yesus, kok jadinya kemana-mana?
Itu beda lagi konteksnya di situ Bang Suma. Jangan Ini jangan, satu konteks. Ilah Allah wala quwata illa billah. Sekarang oke lah. Oke, saya ngalah. Sekarang Anda tunjukkan ke saya di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 22, buah-buah dari nabi palsu itu apa aja yang tertulis di situ? Silakan. Saya ingin Ini dengar. kesalahannya Bang Suma di situ karena ayat yang satu dengan yang lain disatukan. Salahkan Bang Juma. Baca dulu datanya. Baca, baru baca, jawab. baca, baca. Makanya dulu. makanya kita ini Baca. agak ribet Baca. juga ketika kita Baca. Ini datanya ini. Ini datanya dibaca. Stop dulu ya. Sekarang bro, Yerusalem, sebelum kau menjawab, baca dulu lah. Baca supaya kau ada landasan menjawab gitu loh. Oke, silakan buka Bible-mu. Matius 7, 15 sampai 23. Udah aku baca itu. Aku sudah paham itu. Ya. Sombong kali, Justru sombong ayat dia. itu menjelaskan Udah, kepada kami turun. Kalau kamu tidak mau jujur berdiskusi, turun. Tidak ada waktu saya bagi orang yang memperbodoh dirinya. Karena Al-Quran mengatakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang Kristen itu ingin menipu Allah dan menipu umat Islam, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Jangan kau memperbodoh diri Anda. Ini tanda-tandanya. Itu Ini pernyataan semata itu. coba kau baca tuh. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Anda ibadah hari Minggu? Atas kehendak siapa Anda makan babi? Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pemuat kejahatan. Itu tanda-tanda buah nabi palsu. Diusir, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan, bernubuat. Itu di mana? Agama mana ini? Di Islam atau di Kristen? Ini di Islam atau di Anda? Itu makan datanya sendiri. Sanarilah ini. Kami membantu Anda untuk sadar. Kata Yesus kepada orang Yahudi muridnya, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian. Tanda-tandanya memanggil aku Tuhan. Silakan Anda tanggapin itu. Jadi gini bro, itu tujuan Matius 7 sampai ke 23 itu menjurus kepada pengikut Kristus. Ya, tujuannya apa? Secara harafiahnya adalah memikul salib. Itu loh sebenarnya pengikut Kristus. Dan sebenarnya secara spesifik bukan dalam artian salib itu kita pikul, tidak. Jadi kemudian hanya dua hukum di kekristenan. Apa itu bro? Kasihilah Tuhan dan sesamamu manusia. Enggak nyambung. Mana dia? Jangan ke situ. Izin sedikit Gurunda, izin sedikit Jambung. Oten. Ini ketika Yesus ini mengajar ya, dia mengajar ini di ini. Dia mengajar nih khotbah Yesus di bukit ini ya. Ini jadi ini khotbahnya tadi yang disampaikan. Jadi dia khotbah kepada murid-muridnya ini tadi semua. Jangan Disampaikan Gurunda. Nah, ini saya sampaikan bahwa tadi itu yang disampaikan, ini khotbah. Kan tadi si Yerusalem bilang, itu untuk zaman sekarang enggak. Ini posisi ketika itu Yesus khotbah di bukit ya. Dulu. Ini 56, coba tengok ini 5 dengar. Pasal 5 sampai 7 ini ya, ini maksudnya. Jadi Yesus ini yang disampaikan di semua khotbah ini. Sampai yang dibacakan tadi itu. Matius 7 ya, ini Matius 7. Ada bukan ini, Matius 7 nih. Baca Matius 7 nih. Semua ini tentang itu nasihat-nasihat tadi, waspadalah. Yang disampaikan baca tadi lah, kan. Yang disampaikan tadi di 10 ini, ya, yang disampaikan yang diangkat poinnya nih sama Gurunda ini. Pasal 15 ya, waspada kepada ini pidato khotbahnya ini Yesus ini kepada murid-muridnya. Jadi waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang pada waktu itu, zaman itu kepada murid-muridnya, bukan zaman Rasulullah kau bilang ke Arab lagi. Di mana otakmu itu diskusi ini?
waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi pengajarannya kalau pada waktu itu, ini poin-poinnya disampaikan, bernubuat demi ini nih. Oke ya, kita aja guru. Terima kasih, lanjut. Nah, sekarang Anda coba loloskan diri Anda dari pengikut nabi palsu itu. Jadi jangan mimpi itu lari Nabi Muhammad. Kami nggak ada pernah menyebut Yesus itu Tuhan. Tidak pernah kami bermujizat dalam nama Yesus, itu tak pernah kami lakukan itu karena kami tahu itu adalah salah. Nah sekarang coba bagaimana cara Anda kira-kira meloloskan diri Anda dari ajaran nabi palsu ini? Karena Anda sudah terlanjur, orang tua Anda, anak-anak Anda terlanjur masuk dalam lingkaran nabi-nabi palsu. Ayo. Karena Yesus Jadi begini, mengatakan, bro, ya. Yesus mengatakan, pada hari itulah nanti di akhir zaman aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, kalian akan diusir. Matius 13 nomor 50, Yesus di sana dikatakan pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan memang di Al-Quran juga dikatakan kalian adalah pembuat kejahatan. Ayo. Jadi begini Bang Suma, kita tidak bisa mengklaim bahwa kami semua akan dilemparkan ke dalam neraka. Oh, tidak bisa. Jadi kami tidak bisa mengklaim juga bahwa apakah pasti semua orang Kristen akan dimasukkan ke dalam surga atau tidak. Oh, tidak ada. Ini berbicara dua pohon ini. Jadi dari yang pohon. Kalau yang buahnya, menjadi persoalan bagi kalau kami, buahnya, Perumpamaan Bang Juma itu kalau banyak buahnya, apa, dengar, setiap- kalau buahnya sudah rusak, kalau buahnya itu tidak baik, berarti pohonnya tidak baik. Karena Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah dari arak dari pohon duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan kata Yesus, setiap pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau buahnya ketahuan tidak baik, pohonnya yang ditebang, agamanya semuanya ke neraka. Gak ada istilah Kristen masuk sebagian ke neraka, gak ada. Pokoknya buahnya baik, jelek, maka batangnya dan semuanya dilemparkan ke api neraka. Gak ada itu. Itu kan cara pandangnya Bro Juma. Lalu cara pandang Anda terhadap dalil ini apa? Karena dari tadi Bro Juma aja terus yang menanggapin, sedangkan yang dicomot Bro Juma adalah Injil kami. Nah, justru itu saya bertanya kepada saudara. Sekarang begini. Juma. Sekarang begini. Sekarang begini. Apa yang dimaksud? Sekarang Apa yang dimaksud buah di sana dan apa yang dimaksud batang di sana? Coba. Batang adalah buah adalah. Coba jelaskan saya. Bro Juma sudah selesai? Iya, udah selesai. Oke. Di situ ya perumpamaan dari Yesus yang keluar dari kata-kata Yesus kepada muridnya. Ya. Satu hal itu kamu harus pahami, Bro. Jadi jangan liar. Kenapa jadi saya yang kotanya? Yang disampaikan sama si Yerusalem, ayat Alkitab atau Injil itu, ya, ayat satu itu saling berkaitan dan ada pengertiannya dan kemudian ada tafsirannya tersendiri. Ya udah kamu tafsirkan lah. Pohon itu apa? Buah itu apa? Nah, kamu ulangi lagi. Sudah saya sampaikan tadi. Intinya adalah pengikut Kristus itu, ini keimanan Kristen ya, bukan ya memang Kristen yang disebut di situ. Menggurui Bro Juma, ini saya luruskan ya. Tujuannya di situ, pengikutnya harus memikul salib. Apa itu tujuan? Ini masalahnya ini anak ini, Bang Juma, ini masalahnya ini anak ini diskusi semua itu loh. Dia tidak punya Bible, persoalannya ini loh. Gak pakai data. Kalian tidak baca data, Bung. Baca data dulu, baru kalau ngomong. Belum saya lanjut di data 24 sampai 27. Kalau saya sampai data 24 sampai 27, kalian muntah darah aku buat. Kalau kamu tidak punya uang beli Bible, ngomong, kita transfer, lu beli Bible dulu biar lu pinter gitu loh.
Fungsinya kalau bahas Alkitab itu apa? Enggak, kawan, tanya dulu. Islam. Yerusalem, lu punya Bible nggak di situ? Lu diam dulu. Coba. Daripada Banyuma pusing. Gua tanya lu dulu, lu punya Bible nggak di rumah? Coba dijawab dulu pertanyaan Nah, saya. lu dengar dulu. Gua turunin lu kalau nggak mau jawab gua. Dari tadi. Nggak, tanya. Lu punya Bible nggak? Punya lah. Ya buka. Buka itu data. Matius 7, 15 sampai 23. Buka, baca. Udah, saya catat udah, nanti aku baca. Baca saja sekarang. Sebelum kau baca, saya tidak perkenankan kau bicara. Bacakan saja di situ. Ya, berarti kau nggak punya Bible. Punya atau tidak? Jawab. Malu dia bang. Jadi kita lebih paham Bible kalian daripada kalian sendiri, itu bahaya itu. Ya terus terang saja, kalau kamu nggak punya duit, kita transferin, lo beli deh. Al-Quran kalian udah paham. Nah dia nggak mau, kau turun lo, nggak punya Bible, diskusi gitu loh. Udah diem. Sekarang yang satu lagi nih, si siapa namanya nih? Yang satu lagi nih, Anda punya Bible bro? Kalau nggak punya Bible, lu jangan bantah data. Lu nggak belum baca. Tapi so pinter kamu ini, gimana? Gue perhatiin dari tadi. Percuma loh Bang cuma ngajarin kamu baca Bible, tidak dipelintir, jelas datanya. Kamu benar-benar kamu memalukan loh diskusi begini. Malu loh. Kamu nggak malu kan merasakan beginian? Malu loh itu. Mereka mencari jalan kebenaran. Jadi gini, Bang Handi. Ya silakan. Tadi saudara Yerusalem bertanya, kenapa kamu itu pusing membahas Bible? Oke, karena sudah ketabok kan, dengan ternyata betul nabi palsu itu di kita. Jawabannya, karena Al-Quran datang mewanti-wanti kami supaya kami tidak ikut kalian. Apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Dan teman-teman mereka, teman-teman iblis itu adalah orang-orang kafir yang membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jadi kalian itu teman-teman setan yang menyesatkan kami. Apa buktinya? Kalian datang ke Indonesia membawa kitab Yunani. Sabar. Kamu jangan begitu bro, kita sama-sama Sabar. berdiri di Indonesia bro. Sabar. Bukan hanya sukumu. Sabar. Saya belum selesai. Nanti Anda tanggapi. Kalian datang ke Indonesia, ada di Indonesia, menggunakan kitab dari Barat, mengatasnamakan agama, tapi isi kitab kalian itu mengambil dan mengutip istilah-istilah Islam. Itulah bukti bahwa kalian tak henti-hentinya menyesatkan. Coba kita lihat di dalam Markus 1 nomor 1. Bunda Rahma tunjukkan ke saya bukti bahwa mereka memang ditugasi untuk menyesatkan kita. Bunda Rahma besarin Markus 1 nomor 1. Diam dulu, yang lain pakai data ini. Kau nggak punya Bible, diam. Kau nggak punya Bible. Kita lihat buktinya bahwa kalian adalah perpanjangan tangan setan untuk menyesatkan manusia. Kita lihat kitabmu ini. Ini buktinya kitab saudara. Diskusi pakai data bro. Pakai congor doang. Markus 1 nomor 1. Paralel Alkitab Sabda Markus 1 nomor 1. Yang paralel. Lama ya. Ini dia. Tuh. Lihat. Dibesarin, Bun? Besarin. Nah, Nggak bisa besar lagi ya. udah bisa dia. Turun biar bisa dibaca. Kira Ini saya baca ini. Nggak bisa, nggak tahu caranya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, mana di situ ada anak Allah? Coba kodeksnya anak Allah apa? Anak Allah kodeks angka berapa di situ ada? Ada nggak? Besarin Bun, besarin lagi. Anak Allahnya. Kamu mencari kesalahan di Ini anak Allah ini dari mana ini? Bro, Alvin, ini anak Allah dari mana ini? Ini tidak ada Yunaninya, tidak ada bahasa Yunaninya ini. Kenapa ada anak Allah di sini ditambah? nggak ada nomornya. Nggak ada nomornya. Tahu nggak perikopnya? Tahu nggak judulnya apa? Tidak ada perikop Itu kan ini. terjemahan Di ini. Alkitab nggak Terjemahan boleh itu. dicomot satu ayat. Nah, inilah Sama yang dengan saya dalam Al-Quran katakan. ada namanya penegasan. Inilah saya katakan, kenapa ada anak Allah di sini? Kenapa bukan anak Theos atau anak dewa? Kenapa harus Tuhan kami muncul di sini? Allah itu bukan milik Islam, karena Allah itu bahasa Indonesia, Bang Suma.
Bahasa Indonesia. Bunda, Allah itu coba ketik KBBI Allah. Coba kita buktikan ya, KBBI Allah. Indonesia katanya. Coba Orang kita lihat. Kristen Arab yang Dia pakai diam nama itu. dulu. Alah, emang kamu di Arab? Emang kamu di Arab kan? Kan tadi saya katakan sama saudara. Gua turunin lo ya. Saya katakan tadi sama saudara ya, wa ikhwanuhum yamuddunahum. Setan menggunakan orang-orang kafir sebagai saudaranya untuk menyesatkan manusia dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Coba KBBI. KBBI Allah bukan. adalah KBBI Allah bukan adalah itu. Allah adalah dicatat menjadi sebuah nama, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab Jedar. atau merujuk kepada pujaan umat muslim. Jedar. Kenapa ada dalam kata kalian? Lalu kenapa kalian tidak ada kata anak Allah? Kenapa ditambah anak Allah? Tujuannya apa? Untuk menyesatkan. Al-Quran tidak pernah bohong berbicara. Itu bukti. Kenapa Anda tidak menggunakan dewa? Coba Bunda, terjemahan dewa. Ateos. Apa arti Jadi gini, teos? Bro Juma, Ya. terserah kamu lah. Diam dulu. Kok jadi terserah saya? Saya kan menjawab pertanyaan. Teos artinya apa? Tuh, dewa artinya? Kami belum ada memberikan pertanyaan sama kamu loh. Dewa itu tuh, dewa, teos. Bro yang pusing sendiri membuat Teos. pertanyaan, jawab sendiri. Teos tuh. Yunani teos. Makanya Tuh. saya bilang, lama-lama Kamu ini ngomong doang, nggak punya data lo. Coba masuk ke ini Bun, Yohanes 1 nomor 1. jangan Alkitab diperbudak Sabda. dengan agama, bro. Malu. Agamamu ini yang masuk ke Indonesia ini yang mau menyesatkan orang semua. Di Indonesia bukan hanya satu suku, bro. Saya tahu. Berbeda-beda suku. ras, Saya dan tahu, agama, bro. tetapi kalian punya agama ingin ngambat semua orang-orang yang pribumi menjadi Kristen dengan cara begini. Coba ini baca dia, Yohanes 1 nomor 1. Itu keliru pahammu itu. Keliru apa pula, ini bukti. Kau panggil nenekmu. Ini bukti tuh. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Ini Allah di sini original teks aslinya apa? Allah, mana Allah? Allah. Percayalah Juma, Allah, kamu klik, ini sudah mabuk klik. agama, Juma. Nenekmu kiper. Memang saya mabuk agama, emang kenapa? Yang penting jangan mabuk dewa. Klik. Dewa. Kasihan loh saya sama kamu, bro. Justru saya yang kasihan sama kamu, nyembah dewa. Klik. Sorry ya, saya Apa tuh? kayaknya mau keluar aja dari. Ya keluarlah dari Teos, Teos tuh, Teos. Nggak bobot. Teos, 23:16 Teos. Berarti apa? Apa tadi Teos artinya? Dewa. Dewa. Kenapa jadi Allah? Kenapa jadinya Tuhannya umat Islam tertulis di situ? Apa tujuannya? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukassirun. Kena jedar. Masih mau kau datang besok? Aku mencuri. Boleh nggak baca Al-Zukhruf 41 ayat? Aleh. Ilmumu asykurub istuk. Udahlah bang, udahlah. Sedikit saja, jangan terlalu sosok. Udahlah, jangan usah kau urusin kami, urusin aja dirimu yang adalah buah dari nabi palsu, itu aja. Sadari dirimu Satu sama 6, bahwa 3. ternyata buah-buah dari nabi palsu yang Yesus ramalkan itu ada di Kristen. Udah selesai, udah. Gak usah terlalu jauh kau lihat di dalam Islam, ngapain? Selesaikan dulu kasusmu dengan Yesus. Terima kasih buat Bro Juma dan teman-teman yang sudah bergabung di Kalau saya malu diskusi nggak bawa data. Wa taufiq wa hidayat. Saya malu. Topi wa hidayah. Pak Hidayat belum mati. Mau topi, saya kita topi. Tuh dong. Lain kali beli Bible, bro. Lain kali beli Bible banyak dibaca Besar ya. host. Gurunda host. Biar Lain nggak apa-apa. kali beli Bible banyak dibaca. Masa kau Oten nggak punya Bible, malu-maluin kamu ah? Masa Kristen nggak punya Bible? Waduh capek deh. Nggak seberapa duit loh harganya itu. Belilah. Beli ya. Kita sambut dulu nih, Step. Malam Pak Step. Malam. Malam Bang, silakan. Bang dari Kristen apa dari mana Bang? Saya dari Kristen. Gedein dikit suaranya Bang. Ya. Saya Bang. dari Kristen. Silakan ada yang mau disampaikan.
Ya, saya mau tanya. Sebenarnya Bisa semangat gini bang, suaranya keluarin bang, jangan menye-menye lah. Lagi sedih ya bang? ini jelas ini. Nah ini baru keluar. Punya telinga dipasang, ke. Ya ini baru bagus sekarang. Nah, ya Tadi iya, enggak dari bagus. awal. Dari dulu dari zaman Nabi juga bagus suara saya. Apa di zaman Mulai. Dari zaman Nabi suara saya udah bagus. Di zaman Paulus yang botak. Iya. Oh iya katanya. Kamu seumur dengan Paulus. Jadi saya mau tanya. Sebenarnya Allah itu tuh agamanya apa? Ya, jadi ya. Udah kan udah bertanya, diam, dijawab. Jadi Allah itu bukan makhluk. Ya. Allah itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi. Jadi dia adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saking kasihnya, saking sayangnya, maka Allah kemudian mengutus makhluknya berupa nabi dan rasul untuk mengajarkan panduan, di mana panduan ini adalah jalan menuju kepada keselamatan. Jalan menuju keselamatan inilah yang disebut Islam, salam, damai sejahtera. Gitu. Kalau Yesus sendiri ya Tuhan Anda itu agamanya apa? Saya tanya balik. Silakan. Ya silakan jawab. Langsung nangis dia. Tanya balik. Yesus agamanya apa? Yesus selama hidup di dunia ini agamanya apa? Dia lagi ngomong sendiri kayaknya itu. Mute-nya dibuka, mute. Yang beragama itu makhluk. Agama itu aturan. Ya sekarang Yesus agamanya apa bro? Tuhan tidak beragama, Oh, jadi Yesus nggak punya agama? tidak ada agama. Jadi waktu Yesus hidup di dunia ateis dia? Tuhan itu tidak membawa agama. Terusin Bang Juma, Yesus ateis katanya. Tuhan tidak bawa agama. Agama itu apa memangnya? Agama ini buatan manusia. Ya, Manusia maksudnya yang berdosa. agama ini apa? Agama itu apa? Agama, definisi agama. Itu ini diciptakan oleh setan banyak setan itu. Tujuannya apa? Jadi Paulus Tujuannya itu apa? setan. Tujuannya apa? Jadi Paulus itu setan. Dengerin. Tujuannya apa? Untuk memecah belah manusia, untuk ribut, saling ribut. Karena begini, karena Kisah Para Rasul 24 nomor 5 dikatakan Paulus ini adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi Paulus ini setan. Dengerin. Hah? Agama Ya, Paulus disebut sebagai tokoh Kristen. Jadi dia itu adalah setan gitu. agama itu tidak menyelamatkan, bro. Lalu yang menyelamatkan apa? Ya Tuhan lah. Nah, dengan cara apa Tuhan menyelamatkan? Ya dengan cara tuntunannya. Nah, itulah yang disebut agama, ponyok. Agama itu tuntunan. Dasar penyembah Yudas, sok cantik. Coba Guruda dikit Guruda. Terus Kristen itu apa kalau bukan agama? Organisasi masyarakat bukan Kristen itu? Kristen itu pengikut Kristus. Oh, berarti grup WhatsApp ya? Agama keliru lah sampean kalau Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jedar. Ah iya itu. Artinya masa Yesus ngomong jika hidup kesetananmu, masa gitu? Ayo. Jadi hidup beragama kata Yesus. Ayo. Kena kan? Yesus itu bersetan gitu. apa? Enggak ada ilmu. Namanya apa? Loh, Yesus Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu Ya tidak agamanya apa? Lah tadi Anda mengatakan agama itu buatan setan. Lah agama itu apa? Loh, agama itu tuntunan, agama itu aturan, agama itu jalan. Jalan kemana? Jalan ke Tuhan. Makanya ada disebut agama Kristen. Cara menuju ke Tuhan ya agama Kristen menurut Kristen. Agama Katolik menurut Katolik. Jalannya beda-beda. Islam menurut agama Islam jalannya beda-beda. Agama kok nggak ada. Nah, terus kenapa Anda mengatakan agama itu ciptaan setan? Lah kalau beda-beda ngapain harus sengok?
Ya udah jalani aja. Nah kalau beda kenapa kitabmu harus ke Islam-Islaman? Kalau beda udah sadar beda kenapa mau harus Islam-Islaman gitu? Kenapa? Islam-Islaman nggak ada yang Islam. Kalau kitabmu itu masih bahasa Yunani baru kau bilang nggak ke Islam-Islaman. Buktinya dari sampulnya aja sudah Islam. Alkitab. Wah, Pertanyaan so nggak? cantik. Pertanyaan nggak? Tuhan itu kan maha besar. Di mana ada Tuhanmu maha besar? Tuhan lu maha mungil, bre. Digendong. Ukuran bajunya aja paling M. Anjir, bete. Tuhan itu maha tahu, maha suci, Maha tahu mana Yesus maha tahu ada aja. Artinya nggak bisa dibatasi. Loh, Gitu loh. kenapa kamu batasi menjadi bayi? Kenal Nggak lagi bisa kan? dibatasi gini loh. Kenapa saudara batasi jadi bayi kalau gitu? Kenapa harus jadi Tuhan embrio? maha tahu. Dia itu Udah bisa bicara menguasai sendiri Bang Andi. semua Bang Andi. bahasa. Orang bicara Turunin. Orang bicara sendiri. Bicara sendiri dia. Taruh di tempat gemertak gigi. Aneh. Masuk di pedok aja, di pedok. Ikat lehernya dengan kilang batu. Di pedok, kalau Anda saya masukkan di pedok, isilah kepalamu dengan Bible-mu, baru naik, ya. Saya Oh, taruh di dipedok, pedok ya, hidupin. selama 16 tahun, 16 tahun taruh di pedok. Pedok apaan Bang Andi? Itu kalau di pedok itu tempat peristirahatannya pembalap. Oh. Bahaya itu. Mabuk Itu kayak lem. palungan nggak? Palungan. Beda ya? Udahlah teman-teman Kristen ya, jangan bantah ajaran Yesus. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, tidak boleh masuk surga, nggak bisa. Nggak ada agama katanya, yang ciptakan agama itu setan. Iya, Paulus dikatakan situ sekte dari Kristen. Parah kali lah. Toko setan tadi. Aduh, parah-parah ini teman-teman ini. Ya, berikutnya ada Pak Victor. Ya, selamat malam. Malam. Wah, kayaknya salib nih. Pasti Kristen. Roma pasti. Agama Romawi. Gimana Bang? Saya ingin ada pencerahan aja sih. Bang Juma Bang Juma selalu menarasikan bahwa yang disalib itu. Tunggu sebelum narasi di make sure dulu agamanya apa. Dari Katolik, Bang. Oke, siap. Lanjut. Nah, ini agama tertua ini bagus. Kalau Katolik sopan, terusin. Iya, Bang Juma selalu menarasikan bahwa yang disalib itu Yudas. Tapi tidak ada bukti dalam Al-Quran pun bahwa yang disalib itu Yudas. Dan saya pengen tahu saksinya siapa bahwa yang disalib itu di dalam Islam itu bukan Isa atau Yesus. Kalau di dalam Alkitab ada saksi di Matius 27:50 dan Markus 15:37. Di situ ditulis Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Lalu di Lukas 23:4. Victor Moro, Victor. Udah bagus. Bang Ardi. Ya, gimana? Coba di-mute. Saya di mute dulu itu mod. Nah, sip. Lanjut. Ya, di mana kesaksian bahwa yang disalib itu bukan Isa, sedangkan di Alkitab kita meyakini bahwa di dalam Matius 27:50 dan Markus 15:37 Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Itu saksinya. Dan di Lukas 23:46, lalu di Yohanes 19:30 sesudah Yesus minum anggur asam dia menyerahkan nyawanya. Di situ saksi-saksi penyaliban Yesus. Dan sedangkan saya tanyakan kepada Bang Juma, di mana saksi bahwa yang disalib itu bukan Isa? Dan Bang Juma selalu menarasikan itu Yudas. Silakan. Oke, baik. Kalau penyaliban itu terjadi, siapa bilang penyaliban itu tidak terjadi? Islam mengakui penyaliban terjadi, Yahudi mengakui terjadi, Kristen juga mengakui terjadi. Islam yang disalib ini bukan Nabi Isa. Kristen yang disalib ini adalah Yesus. Yahudi yang disalib ini adalah Yeshua HaMashiach. Oke? Nah sekarang kita ambil jalan tengahnya. Penyaliban terjadi. Kalau Islam salah dengan mengatakan orang yang datang kepada Bani Israel adalah seorang nabi, manusia suci, terkemuka, diselamatkan oleh Allah, itu di Islam. Sementara kenapa dia diselamatkan? Karena dia ini nabi, dia rasul, dia manusia suci yang ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, orang Israel menolaknya. Orang Israel tidak mau kemudian menganggapnya Mesias. Kenapa? Karena dia kemudian tidak sesuai dengan keinginan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua,
pada saat proses penyaliban terjadi, orang Roma di situ tidak menjadikan Kristen sebagai agama, tidak menjadikan salib sebagai simbol agama, tidak menjadikan dewa Horus, dewa matahari, datang ke Yerusalem menjadi nabi, tidak. Jadi Anda harus memisahkan itu dulu. Kemudian yang kedua, kitab Anda muncul belakangan setelah tragedi penyaliban. Oke? Orang-orang Yahudi, orang-orang Roma, orang-orang Farisi, ahli Taurat yang hidup bersama dengan Yesus, dan tentara-tentara Roma yang hidup bersama dengan Yesus. Katolik tidak. Pahami itu dulu. Islam pun tidak. Oke? Secara histori, Nabi Allah datang di tengah-tengah Bani Israel. Ini Rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24, pengakuannya juga ada di dalam kitab saudara. Aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Selesai di situ. Kemudian Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Orang Yahudi pada saat itu membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka ingin membuat tipu muslihat. Mereka bersepakat, mereka ingin membunuh Nabi Isa, mereka ingkar kepada Nabi Isa, mereka bersepakat untuk melenyapkan Nabi Isa. Allah selamatkan, terangkat ke langit, selesai perkara. Tetapi ada yang menggantikan dia. Nah, yang menggantikan dia inilah yang kalian sembah, yang diajarkan kemudian oleh orang Farisi kepada Roma sebagai pengganti dewa mereka. Maka dilantiklah Yesus di dalam mahkamah agama kalian, Roma pertama kali konsili, menjadi Tuhan, menggantikan dewa matahari. Jadilah Yesus duduk di sana sebagai Tuhan. Yesus yang mana ini? Yesus yang disalib. Siapa dia? Pengganti Nabi Isa alaihissalam. Apakah ada beban? Sabar. Ya, maksud ya, oke, silakan. Apakah ada beban umat Islam untuk mempertanggungjawabkan siapa saksinya, siapa saksinya? Tidak. Karena umat Islam tidak ada pada saat itu. Umat Islam hanya beriman Nabi kami suci dari penyaliban, Nabi kami bersih dari noda, Nabi kami diselamatkan dari kematian, terangkat dia ke langit. Nah, sekarang Anda buktikan. Buktikan ke kami, Anda yang punya tugas untuk membuktikan bahwa Nabi Tuhan yang suci ini pantas terkutuk, wajar terkutuk, wajar mati, wajar dibunuh dengan alasan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau alasan-alasan ini benar-benar masuk ke dalam data-data perjanjian lama, maka kami pun akan mengatakan kemungkinan Anda yang benar. Tapi kalau tidak, berarti Al-Quran kami 100% benar. Silakan Anda buktikan. Anda yang punya tanggung jawab untuk membuktikan. Apa alasannya Yesus yang manusia suci ini harus mati terkutuk di atas tiang salib? Silakan. Jadi memang nggak ada saksinya ya di saat Isa itu digantikan, atau memang itu si Yudas yang disalibkan ya. Saudara. Jujur, ya enggak, sebentar ya, benar. Cuman di sini saya juga ada nubuatan juga memang bahwa Yesus itu memang harus disalibkan di Matius 27:50, lalu Markus 15 bentar. Saya buka kitab dulu. Oh ya. Di Matius 26 ayat 2, Yesus berkata bahwa anak manusia akan disalibkan. Lalu nubuatannya ada di Yesaya 53 ayat 3, lalu di Yesaya 53 ayat 7, di Mazmur 22 dan 22 ayat 2 sampai 3 akan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu digenapkanlah di Matius 27 ayat 46. Di situ sudah jelas nubuatannya bahwa memang akan disalibkan anak manusia. Dan itu saksi-saksinya yang saya sebutkan tadi di Matius, di Markus, dan Lukas, dan Yohanes. Bagaimana mungkin kalau memang itu bukan Yesus, sedangkan saksi-saksi di sana melihat Yesus yang disalibkan, Bang? Maksud saya seperti itu loh. Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Siapa saksinya? Aduh. Hmm? Iya, betul. Kena lagi. Iya. Coba dilanjut lagi. Siapa saksinya? Ayo. Terus kemudian, silakan. Ya, saksinya yang saya bacakan tadi, Bang, di Matius 27:50, Markus 15:37, dan Lukas 26:46, dan Yohanes 19:30. Saksinya kan sudah diceritakan tadi, semua murid lari meninggalkan Yesus. Oke, kalau memang murid itu lari, lalu siapa yang menulis ini gitu loh? Nah,
katakan kepada saudara, ketika Anda melihat di dalam Yohanes 17:8, Yesus mengatakan apa? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Pada saat Yesus sendiri mengaku semua firman telah diberikan kepada muridnya dan mereka telah menerimanya, pertanyaan saya, adakah kitab-kitab ini sudah ditulis pada saat itu? Adakah Lukas sudah menulisnya? Adakah Matius sudah ditulis? Adakah buku Markus sudah ditulis? Belum. Lalu siapa mereka yang menerima firman ini? Sementara kitab Anda itu muncul nanti puluhan tahun setelah Yesus meninggal, terangkat ke langit. Siapa yang menulis kitab Matius, Markus, Yohanes dan semuanya ini? Siapa yang nulis? Ya, Sementara pada zaman Yesus tak ada yang menulis. Ya, bagi keimanan kita mereka kan diberikan Roh Kudus, Bang. Nah, di situ tidak Yesus tidak mengatakan itu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka semua telah menerima. Setelah mereka semua menerima, mereka percaya apa? Yesus adalah rasul, utusan Tuhan. Berarti antara penerima firman yang keluar dari mulut Yesus dengan orang yang menuliskan buku Bible Perjanjian Baru dan orang yang mengimani Perjanjian Baru itu beda dengan murid Yesus. Murid Yesus ketika menerima semua firman yang dari Yesus, percaya Yesus rasul. Yohanes 17:8, coba Anda baca. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka sang penerima firman, murid-murid percaya dengan benar bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan. Beda enggak? Beda kan dengan Kristen, dengan Katolik? Beda kan dengan penulis Bible? Beda. Murid-murid Yesus percaya dengan benar bahwa Yesus adalah rasul. Sementara Katolik percaya dengan benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Beda kan? Beda. Tapi Petrus pernah menyeru Yesus itu Tuhan. Yes. Dalam bahasa Aramaik, Maran. Iya, betul. Mar. Dalam bahasa Yunani, Kurios. Artinya Tuhan. Dalam bahasa Arab, Sayyid. Nabi Muhammad SAW juga dipanggil Sayyid, Tuhan. Bukan Tuhan, bukan Allaha, bukan Akontas, bukan. Tapi Mar atau Kurios. Jadi Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel hanya sebagai nabi. Dan satu hal yang perlu saudara pahami. Yesus berkata kepada orang-orang yang percaya kepada dirinya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian setelah aku tak ada. Tanda-tandanya dari buahnya kamu bisa melihat dia memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bernubuat pakai namaku. Itu buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Nah ternyata buah-buah dari pengajaran nabi palsu itu semuanya ada di Katolik. Gimana dong? Kata Yesus di data nomor 23-nya, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka bahwa aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gimana tuh kalau kayak gitu? Percuma hidup dengan konsep agama Anda, tapi ujung-ujungnya diusir oleh Yesus. Untuk apa? Kita fokus ke penyaliban aja ya Bang Juma dulu. Oke, silakan. Ya, fokus. Kalau memang begitu, bagaimana Bang Juma bisa membantahkan Yesaya 53 ayat 3 dan Yesaya 53 ayat 7, lalu di Mazmur 22 ayat 2 sampai 3. Itu perbuatannya itu jelas banget itu. Oke. Ada dua bantahan bagi saya yang sangat-sangat luar biasa di sini. Secara logika aja dulu. Kalau Yesaya 53 ini dijadikan sebagai dasar pijakan orang Roma yang bukan bagian Yahudi, bukan murid-murid Yesus, sebagai dasar pijakan kemudian untuk
mengatakan Yesus disalib itu sangat jauh sekali dari harapan. Jauh, ibaratkan tuyul merindukan bulan. Kenapa? Kenapa? Coba Anda baca Yohanes 11 dari 45 sampai nomor 57. Di situ sudah berkumpul penggawa-penggawa Yesaya 53. Mereka disebut imam besar, mereka disebut ahli Taurat, bahkan hadir di tengah mereka itu adalah mahkamah agama. Mahkamah agama hadir, ahli Taurat hadir, orang Farisi hadir, mahkamah agama hadir. Ini penggawa-penggawa semua nih. Anda mau tanya apa tentang Yesaya, dimakan habis. Tapi kenapa pada saat mereka sepakat membunuh Yesus, tidak ada satupun yang mengatakan ini kan dinubuatkan dalam kitab kita Yesaya? Tak ada. Ini kan dinubuatkan di dalam kitab ini? Tak ada. Ini kan ada di Mazmur? Tak ada sama sekali, tak ada. Tapi apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka kemudian membuat kesaksian-kesaksian palsu. Mereka sepakat membunuh Yesus kemudian dengan cara apa? Mereka membuat nubuat tahun itu juga. Saya bacakan dalilnya. Banyak di antara orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus kepada mereka. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala, coba hadir di situ. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, memanggil juga mahkamah agama, berkumpul mereka, bermusyawarah mereka. Lalu mereka berkata, apa yang harus kita buat sekarang? Coba, mereka bingung. Melihat keadaan Yesus yang begitu hebat, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat dan seterusnya. Mereka bingung. Waduh, bahaya ini. Kalau Yesus dibiarkan ini bahaya. Mereka berkumpul segera. Ayo, panggil semua mahkamah agama, panggil orang Farisi, panggil imam-imam kepala. Rapat mereka. Ini bahaya. Apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu sampai terjadi, maka orang-orang Roma dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Ini alasannya kenapa mereka kemudian ingin membunuh Yesus. Kalau ini sampai dibiarkan katanya, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Mereka khawatir, waduh bahaya ini. Andai saja apa yang Anda jadikan dasar Yesaya 53, pasti mereka akan mengatakan, tenang aja, kan dia sudah dinubuatkan untuk mati. Ada tertulis di kitab kita kan? Oh iya ya, panggil Yesus. Yesus juga akan datang. Betul Yesus, betul teman-teman. Aku datang memang untuk kalian. Memang sudah dinubuatkan. Aku sendiri yang menubuatkan itu. Aku datang sekarang. Ayo siapkan balok, siapkan tali. Siapa bagian menusuk lambung, siapa bagian mengikat, siapa bagian. Itu kalau betul. Tapi apa yang terjadi? Lebih baik satu orang ini daripada bangsa Yahudi Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Tetapi seseorang di antara mereka bernama Kayafas yang adalah imam kepala pada tahun itu. Imam kepala loh, imam besar. Tak ada lagi ilmu di atasnya nih. Apalagi semacam pendeta, hanya pastor, apalagi jemaat biasa kecil sekali. Ini imam kepala bro, imam besar pada tahun itu kemudian angkat bicara. Apa kata dia? Kamu tidak tahu apa-apa. Tetapi sebagai imam besar, kalian itu tidak insaf. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati katanya. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Coba. Jadi menurut imam besar, lebih baik satu Yesus mati untuk bangsa kita. Bukan untuk dosa waris, untuk orang Romawi, bukan. Lebih baik Yesus satu orang ini mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi mulai hari itu kemudian tahun itu Kayafas membuat nubuat. Di data Yohanes 11 nomor 51, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia Kayafas bernubuat. Nah, baru mau bikin nubuat pada tahun itu. Apa nubuatnya? Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa ini. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai.
Maka mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Tidak berguna Yesaya 53 kan? Tidak berguna Mazmur 22 kan? Tidak berguna. Mereka malah membikin nubuat hari itu juga, tahun itu juga, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Yerusalem. Yesus harus mati untuk apa? Membebaskan mereka dari cengkraman Roma. Tidak ada itu. Yang di Katolik itu nanti abad keempat baru muncul ajaran Yesus mati untuk dosa kita, nebus dosa kita, la 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 la. Itu muncul di abad keempat. Di abad pertama Yesus mati, disepakati dibunuh untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Dibuatlah nubuatan tahun itu. Bukti bahwa kalian Katolik ini hanya membuat-buat. Oh, ada di Yesaya 53, ada di ini, ada di itu. Lah, kalau itu ada, kenapa imam kepala Mahkamah Agama, orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat berkumpul, tidak mereka jadikan itu sebagai dasar? Dan kenapa Yesus justru dikatakan begini, data nomor 54-nya? Karena itu Yesus tidak lagi tampil di depan umum di antara orang-orang Yahudi setelah dia tahu dirinya ingin dibunuh. Yesus kemudian pergi di suatu daerah di padang gurun, sembunyi dia. Sembunyi di padang gurun. Di mana dia pergi? Ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan disitulah ia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Lalu di data selanjutnya, sementara itu mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di bait suci mereka berkata dari orang ke orang lain, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus akan datang di pesta ini? Sementara imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang menemukan Yesus berada di mana, agar memberitahukan supaya Yesus bisa ditangkap. Bedeh. Yesus sembunyi, bro. Berarti nubuatan datang mati untuk menebus dosa orang Katolik itu tidak ada. Itu hanya dibuat-buat belakangan. Ini keadaan yang ada terjadi pada masa itu. Sehingga apa yang terjadi? Coba Anda baca di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka membuat sepakat untuk membunuh Yesus. Mereka kemudian sepakat untuk membuat saksi-saksi palsu. Matius 26, coba Anda baca secara lengkap, satu perikop. Apa yang diterangkan di sana? Gelasnya kecil sekali, nak. Harusnya pakai ember. Iya, oke. Thank you. Nah, dikatakan di Matius 26:4, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh Yesus. Coba. Mereka sepakat kemudian. Mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Artinya kalau ada nubuatan di dalam kitab mereka, ngapain mereka bikin tipu muslihat? Ngapain mereka punya rencana busuk kalau memang sudah ada nubuatan? Karena yang disebut nubuatan berarti Yesus juga tahu. Berarti antara imam kepala Mahkamah Agama, orang Farisi, semua sudah pada tahu. Yesus pun tahu. Berarti harusnya mereka bertemu, salaman, ciuman, cipika-cipiki. Ayo, kapan kita mulai eksekusi? Ayo kumpul, kita pesta. Tuhan kita mau mati hari ini. Ayo, kumpul. Ini malah apa yang terjadi? Mereka berunding untuk bersepakat, berencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat agar mereka dapat membunuh Yesus. Di data nomor 59-nya dikatakan apa? 59-nya jelas di situ dikatakan begini. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama yang ada di Yerusalem mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dibunuh. Jedar. Kalau ada nubuat, kenapa harus bikin kesaksian palsu? Kalau penyaliban itu adalah satu yang baik, kalau penyaliban itu adalah jalan keselamatan, kalau penyaliban itu adalah hal yang diridai Allah, hal yang ditunjukkan oleh Allah sebagai penebusan dosa untuk mendamaikan dosa manusia, maka kenapa harus ada tipu muslihat? Kenapa harus kemudian ada kesaksian palsu? Kenapa ada kemupakatan untuk merencanakan rencana jahat? Kenapa? Bukankah hal yang baik harus dimulai dengan hal yang baik? Bukankah suatu keselamatan harus dijalankan dengan kebenaran? Tapi ternyata penyaliban dikelilingi oleh hal-hal yang penuh dengan perbuatan-perbuatan setan. Yesus pun berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, namun satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Apa mungkin
Yesus yang adalah orang yang dikasihi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapa yang telah mengasihi aku sebelum dunia ini ada. Bapa yang mengasihi aku, Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengasihi aku, mengasihi. Apa mungkin ketika Tuhan datang memproklamirkan begitu cintanya Tuhan akan dunia ini sehingga ia menenggurakan anaknya yang tunggal? Barang siapa yang percaya, inilah anakku yang kukasihi, katanya. Apakah mungkin anak yang dikasihi, anak yang disayangi, dengan tipu muslihat, dengan rencana jahat, persekongkolan iblis, pengkhianatan Yudas, dijual dengan murah 30 keping perak, Tuhan izinkan? No, tidak mungkin. Oleh karena itulah Al-Quran datang mengatakan bahwa Nabi Isa tidak mereka bunuh ketika mereka bersepakat membunuh Yesus. Nabi Isa alaihissalam dalam hal ini mereka berencana kemudian, tetapi ternyata Tuhan membatalkan rencana itu. Mana buktinya? Di Amsal 21 nomor 18, apa kata Tuhan? Ketika mereka berencana membunuh, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Lalu kita lihat apa yang tertulis di dalam Mazmur 37 kemudian. Jelas di sana, tanpa keraguan, Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam Mazmur 37 nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Lalu kemudian data selanjutnya di Mazmur 37 ini, orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya, tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat dia diadili. Terus Tuhan mengatakan bahwasanya orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungannya mereka pada saat kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Jadi Nabi Isa diselamatkan. Yang menggantikannya adalah orang fasik. Siapa orang fasik ini? Pemakan suap. Di mana dikatakan pemakan suap itu fasik? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang makan suap. Di mana dikatakan pemakan suap ini terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Di mana dikatakan yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk? Galatia 3 nomor 13. Berarti yang mati di atas tiang salib adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Yudas. Dah selesai. Berarti Anda selama kurang lebih 2000 tahun telah menyembah Yudas. Demikian. Silakan. Mantap. Oke. Cuman kan kalau menurut saya memang Yesaya dan Mazmur ini kan ditulis bahkan sebelum kedatangan Yesus ya sebenarnya. Dan jujur kalau tentang bantahan Bang Juma tentang kesaksian Yesus itu disalib itu belum memuaskan saya. Kalau Bang Juma menarasikan mungkin Matius 27:50 atau Markus 15:37 dan Lukas 23:46 dan Yohanes 19:20 bahwa yang disalibkan itu memang Yudas, namun memang itu diserupakan dengan Yesus, wajahnya, bentuknya, fisiknya, seolah-olah Markus, Matius, Lukas ini seolah-olah mereka melihat dia adalah Yesus. Mungkin kalau Bang Juma menarasikan seperti itu, saya bisa mempertimbangkan. Nah sekarang mari kita lihat, jangan percaya saya. Bunda Rahma maju, Matius 27 nomor 5. Kita lihat. Yesaya dan Mazmur kan itu ditulis sebelum kedatangan Yesus. Oke, baik. Oke, kita lihat ya Bang. Sambil Bunda Rahma siapkan atau Dinda Kores, kita lihat Yeremia ini, Yeremia 53 harus kita mulai dari Yesaya 53 harus kita mulai dari Yesaya 52. Jangan loncat, karena ini berbicara mengenai apa? Penderitaan Bani Israel. Kita lihat di sini, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem. Ini Yerusalem. Maaf Bang, di ayat apa Bang? Biar saya baca juga. Yesaya 52, satu perikop. Oke ya. Bunda Rahma siapkan data. Matius 27 nomor 5. Hai Yerusalem kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ini Kristus udah tertolak duluan di sini.
Kristen nggak boleh masuk di sini. Kebaskanlah lebu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu hai putri Sion yang tertawan. Ini untuk orang Yerusalem ini. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Ini untuk orang Yerusalem. Tidak ada hubungannya dengan Roma. Ditebus mereka dengan pembayaran tanpa juga. Sebab beginilah firman Tuhan Elohim, dahulu umatku berangkat dari Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras tanpa alasan. Ini untuk orang Yerusalem. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Siapa? Yerusalem, bukan Roma. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan merasa mengerti bahwa aku dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita keselamatan kepada Sion. Tuhanmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Tak ada hubungannya dengan Romawi. Dengarkanlah kemudian, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Elohim kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluar dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Elo Israel akan menjadi penutup barisanmu. Lanjut, sesungguhnya hambaku yang berhasil akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Udah kena Yesus di sini. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Ini berbicara mengenai siapa? Yerusalem. Seperti banyak orang yang tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat sercengang bangsa-bangsa raja. Ini untuk Yerusalem ini secara keseluruhan. Sebab kata Tuhan, apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang mereka dengar akan mereka pahami. Kita lanjut sedikit ke Yesaya 53. Kita masuk dalam intinya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, karena ini adalah narasi Tuhan tentang Yerusalem. Masuk ke data nomor 53. Siapakah yang percaya berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Sebab taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Kita ini siapa? Roma. Masuk Romawi di sini? Tidak masuk. Dia dihina dan dihindari orang. Ini Yerusalem tadinya pada saat pembuangan, pada saat diperbudak oleh Mesir maksudnya. Orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita ini siapa? Roma? Tidak. Ini untuk Yerusalem. Mereka adalah bangsa yang tadinya diangkat oleh Allah. Ia dihina, dihindari orang. Lalu kemudian dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesesaran kita yang dipikulnya. Ini maksudnya adalah keturunan-keturunan daripada Bani Yakub, di mana nenek moyang mereka tadinya sengsara, kemudian dibawa pembantaian Mesir. Tak ada hubungannya dengan Romawi Kristen, yang nggak ada. Itu satu. Kemudian Anda membawa Mazmur 22. Ketika berbicara mengenai Mazmur 22, di situ diterangkan begini. Gimana? Mazmur 27 bukan 22. Mazmur 27 itu gimana? Apa yang dikatakan di sana? Bentar. Poinnya saja. Apakah ketika berbicara mengenai wajahnya juga, atau berbicara? Oh iya, di Mazmur 22 maksudnya ayat 2 sampai 3 yang di situ mengatakan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, dan digenapi di Matius 27 ayat 46. Itu digenapi di sini, Pak. Baik. Kita lihat. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Eli Eli lama sabaktani.
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jangan sampai di situ. Baca terus. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ilahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam aku pun berseru. Sejak kapan Yesus berseru di atas tiang salib? Di malam hari. Yesus turun di salib sebelum maghrib. Ini cuma akal-akalan gereja Romawi mengambil data ini. Kita lihat ya, saya ulang di data nomor 2. Ilahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekarang kita lihat apa yang tertulis di dalam Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus adalah orang yang dikasihi. Berarti Tuhan tidak meninggalkan Yesus. Berarti yang teriak di Mazmur 22 bukan Yesus. Kalau dipaksakan dalam Matius itu berarti yang teriak memanggil Tuhan itu adalah Yudas. Karena Yesus tidak pernah memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Eli, Eli, lama. Yesus tidak pernah memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Kemungkinan dia adalah Yudas yang memanggil Eli itu. Ingat, siang malam katanya. Berarti Mazmur 22 gugur, tidak bisa dijadikan sebagai patokan acuan untuk nubuah. Karena di sini teriak malam, teriak juga siang. Yesus yang di tiang salib itu cuma sore turun dia. Belum maghrib turun dia. Diambil mayatnya dari tiang. Karena kata Tuhan dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23, jangan kau biarkan mayatnya orang yang dikutuk oleh Tuhan itu untuk menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu kepada nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Gak boleh. Jadi gak ada jalan bahwa Yesus yang mati di atas salib. Anda mau lari kemana? Gak ada. Ini pembuktian yang sangat akurat. Tak ada jalan untuk orang Roma Kristen pertama untuk menjadikan dewa matahari menggantikannya dengan Yesus yang datang kemudian di Yerusalem. Itu tak ada mungkin. Tak mungkin. Jadi kalau Anda menggunakan narasi sehat, logika sehat, keseimbangan akal dan pikiran Anda, saya yakin Anda akan meninggalkan penyembahan terhadap Yudas. Masuk ke Bunda Rahma, boleh? 1 menit? Oke, silakan. Bunda Rahma dibesarin. Tuh, Matius 27. Ini Alkitab Sabda. Ini kitab saudara, bukan kitab kami. Coba dibaca catatan fullnya di bawah. Atau dibaca, Bun. Oke, nah, ini ya. Matius 27 tadi ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Ya, menggantung diri. Kemudian kisah para rasul beda lagi ya. Kisah para rasul mencatat bahwa Yudas jatuh tertelungkup. Ya. Nah, menggantungnya ini nih, menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Nah, Yesus menggantung diri ya. Yudas menggantung diri. Menggantung diri pada waktu itu, pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti Yudas disalibkan. Dah selesai. Jadi yang disalib Yudas. Oke. Ya, bagaimana? Kami hanya membantu saudara-saudara Islam sebagai rahmat datang kemudian meluruskan. Kedatangan Islam kemudian untuk sebagai rahmat bagi orang-orang. Makanya Al-Quran menarasikan di awal apa? Kata Al-Quran, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la takunu ala Allah illa al-haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard
wa kafa billahi wakila. An-Nisa ayat 171. Ini Allah mengatakan apa? Wahai ahli kitab. Kenapa bukan orang Kristen yang diseru di sini? Kenapa bukan orang Roma yang diseru oleh Al-Quran? Kenapa yang diseru adalah orang Yahudi? Apakah orang Yahudi kemudian menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan? Tidak. Ini dikarenakan sebagian dari ahli kitab merubah-rubah kitab mereka, lalu mereka jual ke orang Roma Yunani dengan mengajarkan bahwa Nabi yang datang mati di atas tiang salib itu kemudian adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan, dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak, yang benar. Sungguh Nabi kami yang datang di tengah-tengahmu melalui ibu bernama Maryam itu hanyalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh dari Allah. Maka berimanlah kepada Allah, beriman jugalah kepada Rasul, dan jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Allah itu Tuhan yang Maha Suci dari tanggapan-tanggapan mempunyai anak. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindungmu. La taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Ini yang diterangkan Al-Quran. Teguran kepada orang-orang Yahudi yang telah mengajarkan, ahli kitab yang telah mengajar orang Roma untuk menuhankan Yesus. Demikian. Oke, itu ulangan dan Mazmur dan Yesaya. Dari Burunda. Gimana? Ya, gimana? Ya, gimana tadi? Ulangan kenapa? Ya, di ulangan tadi itu saya jadikan PR ya. Saya masih belum bisa jawab itu. Sekarang saya ingin nanya ke Bang Juma, maksudnya gini loh. Seberapa penting Nabi Muhammad menurut Bang Juma, karena setiap Bang Juma Lab tuh menyuruhkan Muhammad. Bang Juma belum pernah ketemu dia, bahkan ilustrasinya juga gak ada, entah itu foto, lukisan atau patung, tapi Bang Juma menyuruh nama dia. Jadi anehnya menurut saya umat muslim rela bahkan nyawa pun gak berharga kalau Nabi Muhammad dihina akan mengorbankan nyawanya gitu loh untuk umat muslim. Jadi seberapa penting sih Nabi Muhammad bagi Islam itu? Oke, baik. Tanpa foto nih, ini tanpa foto, tanpa patung, tanpa lukisan, seandainya ada lukisan pun itu di blur wajahnya. Jadi seberapa penting sih Nabi Muhammad dalam Islam? Oke, saya bacakan dalilnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah mengatakan apa? Kul, ya, katakanlah kepada manusia, apabila mereka mencintai Allah, mencintai pencipta langit dan bumi, kata Allah, katakan kepada mereka, ikutilah aku. Itu. Jadi Allah memerintahkan baginda Rasul Muhammad SAW, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Coba. Jadi dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia. Lalu kemudian dikatakan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatsu alaihim ayati wa yuzakkihim. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka. Coba. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad adalah orang yang disucikan, orang yang dikuduskan. Ketika orang dikuduskan, berarti maksudnya kemana orang kudus ini? Ke dalam surga. Kalau dalam konsep kalian, saudara kemudian mengatakan Yesus itu menebus dosa-dosa kalian. Kalau kami tidak. Nabi Muhammad tidak menebus dosa kami, tapi Nabi Muhammad mensucikan kami. Kami nggak butuh tebusan. Biarkan
Biarkan kami bertanggung jawab atas dosa-dosa kami. Kami nggak butuh orang untuk menanggung apa yang kami lakukan. Kami yang menanam, kami yang menanam, kami yang memetik, kami yang melakukan, kami yang bertanggung jawab. Itulah Islam yang benar. Kami nggak butuh ditebus, kami nggak butuh orang-orang jadi korban, kami nggak butuh seorang ibu jadi yatim piatu ditinggal oleh anak sematawayang untuk dosa-dosa orang lain. Kami tidak butuh. Yang kami butuhkan adalah orang yang mampu mensucikan kami. Ini Al-Quran. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka kemudian disucikan dan mengajarkan kepada mereka kitabullah dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana mungkin kami tidak mencintai beliau? Ketika kami punya dosa dalam sehari, dosa kami bisa terhapuskan dengan sholat. Coba, ketika kami punya dosa dalam seminggu, dosa kami terhapuskan dengan Jumat. Ketika dosa kami ada kami lakukan dalam sebulan, maka terhapuskan dengan puasa Ramadan. Ketika puasa kami ada dalam setahun, maka dosa kami dihapuskan dengan istighfar. Suci kami. Hilang. Berat gurunda hilang. Jaringan ya. Jaringan. Besari gurunda host. Daik Bang Handi. Kenapa? Besari Bang gurunda. Aduh, Itu malah ada yang signal itu signal. Ya jaringan. Signal dia itu. Sabar aja dulu. Bro Victor.